Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faris dalam pembahasan tryout. Ini video ketiga membahas soal nomor 21 sampai 30. Nomor 21, perhatikan laporan laba rugi di bawah ini yang bisa dilihat ya, pendapatan jasanya sejuta 120. Jabatan bebannya 410.000, yakni yang ditanya apa? Labanya. Labanya didapat sebesar 710. Dari mana? Ya, karena laba rumusnya adalah pendapatan dikurangi dengan beban. 1.120 dikurangi 410, yakni 710.000. Oke, nomor 22 ya, ada jurnal pengeluaran, bisa dilihat sini ya. Penyusunan jurnal forecast tersebut karena transaksi berikut. Ya, perhatikan ya, tanggal 2 pelunasan faktur, berarti dia membayar utang. Ya, dia membayar utang, wajar utangnya ditaruh di sebelah debit karena utangnya berkurang. Ya, mengambil uang untuk bayar utangnya dari kasnya berkurang sebesar 4.850. Kenapa dibayar 4.850? Karena dia mendapat diskon sebesar 150. Tanggal 2, nomor 2 di tanggal 4 Mei beli barang dagang tunai sebesar 3.000, betul ya. Pembelian kas karena tunai, ya, pembeliannya bertambah, kasnya berkurang. Nomor 3 dibeli barang dagang, ya, membeli barang dagang sebesar 300. Namun di sini ditulis perlengkapan, salah ya, harusnya ditulis di kolom pembelian. Nomor 4, tanggal 8 Mei dibayar utang kepada UD Maju sebesar 4.000. Kalau dia membayar hutang berarti hutangnya berkurang. Ya, hutangnya berkurang. Namun di sini ditulis di kolom pembelian, berarti salah. Tanggal 5 dibeli barang dagang dari PD Kinanti tunai sebesar 6.000 rupiah. Betul ya. Pembeliannya bertambah, kasnya berkurang. Ya, jadi jawaban 1, 2 dan 5. Oke. Nomor 3 dari akun di bawah ini yang tidak termasuk dalam kewajiban lancar atau utang lancar adalah ya, pendapatan diterima di muka. Yang C ya, jawabannya di soal ada. Oke, nomor 24, perhatikan neraca saldo. Ya, ada perlengkapan toko, peralatan kantor, penyusutan peralatan kantor, beban gaji, data penyesuaiannya bisa dilihat. Perlengkapan toko 50.000. Penyusutan peralatan 10% dari harga perolehan, gaji yang belum dibayar adalah 1.500.000. Oke, kita lihat ini adalah kertas kerjanya. Ya, kertas kerja itu terdiri dari 5 hal ya. Ini saya katakan waktu itu adalah pertama adalah neraca atau ini daftar sisa di Indonesia ya namanya, atau neraca di sini. Yang kedua ada penyesuaian, yang ketiga daftar disesuaikan, laporan laba rugi, yang terakhir neraca atau laporan posisi keuangan. Oke. Nah, nomor 1 perlengkapan tokonya betul 200 ya, 200.000. Karena yang tersisa hanya 50.000, jadi yang terpakai 150 ya, ditulis di kredit, betul ya. Sisanya 50.000, sisanya 50.000 tulis di debit ya. Nomor 2 ada peralatan kantor sebesar 3.000 atau 3 juta rupiah ya. Karena tidak ada ya, kenapa penyusutan peralatannya tidak mengurangi si peralatan ya, karena nanti penyusutan peralatan ini akan kita gabungkan penulisan akunnya dengan akun penyusutan peralatan kantor ya, menambah akun ini ya. Penyusutan peralatan sebesar 10% ini akan menambah akun penyusutan peralatan kantor seperti itu ya. Jadi saya lihat 3.000 3 juta ya, dapat sesuaikan 3 juta, betul ya, masuk laporan neraca 3 juta. Yang ketiga ada penyusutan peralatan kantor sebesar 1.200.000. Oke, penyusutan peralatan kantor sebesar 1.200.000 ditambah dengan ya, peralatan tadi, penyusutan peralatan sebesar 10%, 300.000, karena 10% dari 3 juta ya, 300.000. Jadi bertambah sebesar 1.500. Namun yang sangat disayangkan di sini salah. Kenapa salah? Ya, karena harusnya penyusutan tersebut masuknya bukan ke dalam laporan laba rugi, melainkan ke dalam kolom neraca. Oke, salah nomor 3. Beban gaji, ya, ada beban gaji 34 juta dan ada gaji juga yang belum dibayarkan 1,5 juta. Artinya berarti dia menambah beban gaji ya. Ada 34 ya, penyesuaian 1,5 juta. Nah, sudah betul penulisan gajinya 34 juta. Gaji di sini juga di posisi debit ya, 1.500.000. Di sini bebannya, beban gajinya di posisi debit 34 juta. Lalu ada di penyesuaian di posisi debit ada gaji yang belum dibayar sebesar 1,5 juta. Namun di daftar sisa atau daftar disesuaikan dia menulisnya di kolom kredit ya, salah berarti ya.
Ya, harusnya di posisi debit. Ini pun sama, laba ruginya harusnya ditaruh di posisi debit karena bebannya bertambah. Beban bertambah di penulisannya di posisi debit. Terakhir ada beban perlengkapan toko, ya, beban perlengkapan toko yang tadi ya. Dari perlengkapan toko tadi yang terpakai adalah penyesuaiannya 150.000, daftar 150.000, laba ruginya 150.000, betul ya, karena beban. Beban itu masuk ke dalam laba rugi. Berarti bisa kita pastikan bahwa jawabannya yang betul adalah 1, 2, dan 5. C. Diketahui persediaan awal barang nomor 25, persediaan awal barang dagang sebesar 500.000, pembelian 1 juta dan potongan pembelian 100.000 rupiah. Maka jumlah barang yang tersedia untuk dijual adalah ya 1.400.000. Dari mana? Ya, bisa dilihat. Ya. Jadi HPP rumusnya sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian dikurangi potongan pembelian. 500.000 ditambah 1 juta dikurangi 400 sama dengan 1.400.000. Nomor 26, lihat neraca saldo disesuaikan, ada neraca saldo di sini. Ya. Oke, soalnya adalah berdasarkan data di atas, maka jumlah kolom kredit di neraca saldo setelah penutupan adalah pembahasannya dilihat. Ada 6 langkah di sini. Ya. Yang pertama, langkahnya adalah mengurangi dulu akun penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Oke, dapat angka 92 juta rupiah. Lalu yang kedua, mengurangi akun pembelian dengan akun retur pembelian. Ya, didapat angka sebesar 26 juta. Ketiga, tutup akun penjualan dengan ikhtisar laba rugi. Oke, penjualan 92 juta. Keempat, tutup akun pembelian dengan ikhtisar laba rugi. Yang kelima, tutup akun beban dengan ikhtisar laba rugi. Ya, dengan begini susunannya ya. Perhatikan ya, beban ya, ada beban di posisi kredit, sementara ikhtisar laba rugi posisi debit. 6, menutup akun prive dengan akun modal. Maka akun ikhtisar laba ruginya adalah ya, ini penjualan, ya, lihat ya, penjualan dikurangi pembelian dikurangi dengan beban, didapat 17 juta. Akun modal 40 juta ditambah dengan ya sisa penjualan tadi 17 dikurangi dengan modal atau briefing 56. Ya, maka modalnya berubah dari 40 juta menjadi 56 juta. Oke. Nah, kolom sebelah kredit bisa kita tambahkan ya, 15 ditambah 56 sama dengan hasil 71 juta. Oke, nomor 27. Pada saat harga barang 150, permintaan atas barang tersebut adalah 30. Ketika barang naik harganya menjadi 450, maka permintaannya menurun menjadi 15. Maka elastisitasnya adalah 0,3. Dari mana? Ya, rumus elastisitas ya adalah delta Q dikurang delta P dikali P1 dikurang Q1. Delta Q sudah dijelaskan, saya dapat 15 dari sini ya. Dari Q2 kurang Q1, delta P sama P2 kurang P1 dapat 300. Dikali dengan P1 150 dibagi dengan Q1 30. Maka jawabannya adalah 0,25 tapi sebetulnya ya, lebih tepatnya. Namun menyerempet ke lebih mendekati ke 0,3. Oke. Data keuangan pada suatu negara bisa dilihat ya. Ada GDP, WNA di luar negeri dan lain-lain sampai nomor 9 pajak langsung. Data di atas ya, besar disposable income-nya adalah ini. Totalnya yang dapat adalah 495 miliar. Dari mana 495 miliar? Nah, ini rumusnya. Kalau sudah dapat GDP, maka kita sampai ke disposable income, kita tinggal menentukan apa? GNP, PNN, NNI, PP ya, dan ya PP itu personal pendapatan ya. Bisa dilihat di sini ya. GNP itu sama dengan GDP dikurangi pendapatan WNA di luar negeri, dapat 1.150. PNN sama dengan GNP dikurang penyusutan sebesar 935. NNI sama dengan PNN dikurang pajak tidak langsung ya, dapat 760. Personal pendapatan dapat pendapatan personal, NNI ditambah dengan transfer payment dikurang dengan laba ditahan plus pajak perseroan plus jaminan sosial
sama dengan 760 ditambah 65 dikurang 80 plus 35 plus 50. 760 tambah 65 825 dikurangi dengan 80 plus 35 plus 50 sama dengan 165. 825 dikurang 165 sama dengan 660. Maka disposable income-nya bisa kita dapat bahwa personal pendapatan atau pendapatan personal dikurang pajak langsung, ya, 660 dikurang pajak langsung yang mana? Ini dia 85. Jawabannya adalah 495 miliar. Oke. Ya. Nomor 29, seorang turis mancanegara datang ke Indonesia dengan membawa uang dolar Amerika sebesar 150, menukar dolarnya dengan rupiah. Jika kurs jualnya 9.200 dan kurs beli 9.100, maka jumlah rupiah yang didapat adalah 1.365. Dari mana? Ya, bisa dilihat jumlah uang yang ditukar 150, kurs belinya 9.100, kurs jualnya 9.200. Kalau dia ingin menukarkan rupiah, maka berarti dia tukarkan dengan kurs beli, ya, dia membeli rupiah, ya, 150 dikali dengan 9.100 hasilnya 1.365.000. Yang terakhir nomor 30, pada saat pembayaran asuransi dalam jurnal dicatat beban asuransi sebesar 4.500.000, sedangkan yang telah jatuh tempo adalah 3.200.000, maka jurnal penyesuaiannya adalah, oke, ya di sini ya, beban asuransi 1.300.000, beban dibayar di muka sebesar 1.300.000. Oke, 1.300.000 dapat dari mana? Dari 4.500.000 dikurang 3.200.000. Maka ini penyatatan yang betulnya, beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Oke. Oke, sekian, terima kasih pembahasan tryout video yang ketiga. Lanjut nanti ke video keempat, ya, mengenai pembahasan esai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.